Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 6 episode 15 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong telah memasuki 1000 gajah atau kota Wanxiang. Sebuah monumen emas raksasa diam-diam didirikan di tempat itu. Sementara lingkaran cahaya emas perlahan memanjang dari dalam. Sementara itu, getaran kuat samar-samar menyebar, menyebabkan seseorang waspada untuk meremehkannya. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkerumun di depan monumen emas besar itu. Ini adalah salah satu atraksi paling spektakuler di kota Wanxiang dan bagi sebagian besar individu elit yang datang ke kota. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan segel nirwana. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan kesempatan untuk menilai praktisi kuat lainnya yang datang dari tempat lain. Rombongan Lindong berjalan di sepanjang arena besar yang menjulang tinggi itu sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang memiliki pemandangan yang cukup bagus dari monumen emas besar itu. Martin mengamati sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Tidak heran itu disebut kota super. Lihatlah, jumlah orang elit di sini. Sepertinya sebagian besar individu kuat di medan perang kuno telah berkumpul di sini." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil mengamati sekelilingnya. Orang-orang yang berani menempuh perjalanan yang sulit dan mencapai kota ini sebagian besar telah mencapai tahap nirwana. Tatapan Lindong akhirnya berhenti di tempat terdekat dengan monumen nirwana. Segera dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Itu karena dia bisa merasakan beberapa aura kuat di tempat itu. Di tempat di depan mereka ada 3 faksi yang menarik perhatian Lindong. Yang di sebelah kiri memiliki sekitar selusin laki-laki. Mereka semua memiliki aura yang cukup kuat dan berdiri di tengah ada seorang pria berpakaian perak. Pria itu cukup tampan, namun senyum riang dan serakah yang terpampang di wajahnya membuat orang mengerti bahwa pria ini adalah orang yang kejam. Berdasarkan aura yang samar-samar merembes keluar dari tubuhnya, pria ini sebenarnya tidak kalah dengan 2 jenderal dari kerajaan Gan Agung yang pernah dia temui sebelumnya. Jelas dia adalah individu yang cukup menakutkan. Berkenaan dengan faksi di tengah, ada sosok mempesona dan memikat berpakaian putih. Itu adalah titik fokus dari seluruh kota. Gadis ini memiliki wajah yang agak cantik, namun seluruh tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es yang melarang. Jelas dia benar-benar mengabaikan berbagai kejadian di sekitarnya. Sementara matanya yang indah terkunci pada monumen emas besar. Sutra hijau mengalir seperti air terjun, sementara pinggangnya yang indah dan ramping melengkung indah, menyebabkan kebanyakan orang di sekitarnya jadi ngiler. Di sebelah kanan ada sekelompok pria lain. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda sambil berdiri di depan mereka. Adalah seorang pria berpakaian hitam. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan ekspresi wajahnya tenang seperti mata air yang sunyi. Orang tidak bisa membedakan bagian bawah ekspresinya. Menarik. Mata Lindong menyapu ketiga faksi saat ia lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga faksi itu tidak terlihat sederhana sama sekali. Faktanya, dia jelas menyadari bahwa faksi seperti ini bukan satu-satunya di kota Wanxiang. Sugui berkata dengan lembut sambil memperkenalkannya. Yang di sebelah kiri seharusnya adalah anggota dari kerajaan kayu perak. Mereka juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi dan orang yang memimpin mereka disebut Yin Shen. Dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak tahap 3 Yuan Nirwana. Sikapnya sangat arogan dan dia memiliki reputasi yang cukup baik di kota Wanxiang. Berdiri di samping, Surau dengan lembut menambahkan, dia adalah kampret yang menjengkelkan." Setelah mendengar kata-katanya, Lindong melirik Surau dengan rasa ingin tahu. Segera, pipinya memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan cara yang lucu. Sugui tersenyum sambil menjelaskan, orang itu bertemu dengan Xiaoro sebelumnya dan mengganggunya beberapa kali. Dia memang sedikit menjengkelkan." Lindong terkekeh sambil menatap wajah cantik dan merah wanita itu sebelum dia tanpa sadar menggodanya. Sepertinya Surau cukup menarik perhatian. Wajah Surau yang awalnya tersipu berubah menjadi lebih merah setelah godaan Lindong. Segera dia mengangkat anggota tubuhnya yang indah dan menyembunyikan wajahnya. Sugui sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan sebelum dia menunjuk sosok putih yang mempesona itu dan berkata, "Wanita berpakaian putih itu bernama Mu Hanyu. Dia memiliki reputasi yang cukup baik. Jangan meremehkannya. Yang mendukungnya adalah kekaisaran super. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang bernafsu padanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan."
Anggota lain dari kerajaan super? Lindong agak terkejut saat dia menatap sosok memikat yang berpakaian putih itu. Ini memang kota Wan Xiang. Ternyata mereka dapat dengan mudah bertemu dengan anggota kerajaan super. Sukui lanjut menjelaskan, kelompok di sebelah kiri lebih spesial lagi. Mereka dibentuk dari berbagai kekaisaran. Meskipun tidak ada kekaisaran yang terkenal, tak satu pun dari mereka itu lemah, terutama pria berpakaian hitam. Rumornya, dia pernah mendapat warisan dari sebuah sekte kuno, dan kekuatannya juga telah mencapai puncak tahap 3 Yuan Nirwana. Beberapa hari yang lalu, sebuah kekaisaran tingkat atas yang merupakan musuhnya dimusnahkan oleh dia sendirian. Oh, Lindong dengan lembut mengangkat alisnya dan melirik pria berpakaian hitam itu dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia akhirnya mengerti berapa banyak harimau dan naga tersembunyi di kota Wan Xiang. Sukui bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka ada di sini, kemungkinan mereka mengejar segel nirwana. Aku ingin tahu level apa yang akan diperoleh orang-orang ini. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan rasa ingin tahu yang lembut di benaknya. Dia juga penasaran untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang tampak kuat ini akan menghadapi ujian monumen nirwana. Saat Lindong menatap monumen nirwana itu, keributan tiba-tiba meletus di arena. Saat dia terus mengamati, dia melihat Yin Shen dari kekaisaran Yinmu mengambil alih dan membuat langkah pertama sebelum dia berdiri dengan angkuh di depan monumen nirwana. Sebagai orang yang paling menonjol di arena, kemunculan Yinmu langsung membuat banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Faktanya, bahkan wanita berpakaian putih itu yang pada umumnya mengabaikan sekelilingnya mengalihkan perhatiannya. Di bawah perhatian orang banyak, Yin Shen berdiri di depan monumen nirwana yang besar itu sebelum dia mengelurkan telapak tangannya dan meletakkannya dengan lembut di atas monumen yang sedingin es itu. Sosoknya berdiri diam. Pada saat berikutnya, getaran energi Yuan yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Yin Shen dan menyebabkan kejutan di wajah orang yang melihatnya. Selanjutnya, saat getaran kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar, cahaya keemasan meletus dari monumen nirwana yang dimulai dari telapak tangan Yin Shen sebelum dengan cepat bergerak ke atas. Hanya dalam beberapa saat, dia telah secara langsung melampaui batas level manusia dan langsung dibebankan ke level bumi. Selanjutnya, itu terus mengisi daya ke atas. Di tengah paduan suara orang banyak, akhirnya berhenti. Lindong melihat bahwa di tengah cahaya kemasan yang mengalir, nama berlapis emas Yin Shen akhirnya muncul. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa hanya ada 8 nama di depannya. Artinya, Yin Shen ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 di antara tingkat bumi. Peringkat ini beberapa kali lebih kuat daripada duo Zhu Tianhuo. Peringkat ke-9 di antara kategori bumi. Di samping Tugu Nirwana, sederet paduan suara meletus. Jelas ini adalah peringkat yang cukup tinggi. Saat orang banyak yang terkagum-kagum dengan peringkat Yin Shen, sosok cantik berwarna salju itu berpakaian putih akhirnya melangkah maju. Mu Hanyu juga akan bergerak, ucap mereka. Saat Yin Shen menatap sosok cantik dan memikat Mu Hanyu, dia tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum dia bertanya, "Hehe, cantik, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melampauiku, ha?" Wanita berpakaian putih itu dengan santai meliriknya, namun dia tidak peduli tentangnya. Sebagai gantinya, dia berhenti tepat di depan monumen nirwana sebelum dia mengulurkan tangannya yang seputih salju. Ketika dia melihat bahwa Mu Hanyu bahkan tidak peduli padanya, Yin Shen segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia merasa agak frustasi, dia tidak memaksakan keberuntungannya. Bagaimanapun, dia tahu siapa yang mendukung Mu Hanyu. Sementara dia adalah titik fokus dari seluruh kerumunan, cahaya keemasan terpancar di telapak tangan Mu Hanyu sebelum cahaya keemasan dengan cepat menjalari monumen nirwana. Demikian pula, ia berhasil menembus ke kategori tingkat bumi sebelum terus melampaui nama yang terukir di atasnya. Akhirnya, sementara Yin Shen memandangnya dengan mengerikan, itu bahkan melampaui namanya. 8 di tingkat bumi, 1 peringkat lebih tinggi dari Yin Shen. Hasil Mu Hanyu sekali lagi memicu keributan. Hasil ini cukup lumayan. Paling tidak dia bisa dianggap sebagai anggota elit bahkan di seluruh medan perang kuno. Memang bukan orang yang sederhana. Lindong tertawa kecil. Berkenaan dengan monumen nirwana ini, minatnya semakin meningkat. Segera perhatiannya beralih ke pria yang mengenakan pakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Pria ini diam sejak awal dan dia tidak terlalu terkejut dengan hasil Yin Shen dan Hanyu. Lindong agak penasaran menatapnya, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu seberapa tinggi peringkat orang itu di antara kategori bumi. Setelah Lindong berbicara, pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju
Akhirnya di bawah perhatian seluruh orang banyak, ia berdiri di depan Tugu Nirwana. Pria berpakaian hitam ini jelas memiliki reputasi yang cukup kuat di dalam kota Wan Xiang. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar berbalik ke arahnya ketika dia muncul. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi penasaran. Mata cantik Mo Hanyu juga berbalik ke arah pria berpakaian hitam itu. Yin Shen sedikit menyipitkan matanya. Ekspresi di mata yang dia gunakan untuk menatap pria berpakaian hitam itu sedikit tidak wajar. Perasaan semacam ini menyebabkan hati Yin Shen merasa sedikit tidak senang. Berdasarkan sifatnya yang mendominasi, dia secara alami tidak suka melihat orang lain melampaui dirinya. Apakah orang itu benar-benar kuat? Ucapnya. Pria berpakaian hitam itu memusatkan pandangannya saat dia berdiri di depan monumen Nirwana. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan melakukan kontak dengan monumen Nirwana. Setelah kehinaan singkat yang dalam, cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Cahaya kemasan kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari Yin Shen dan Mo Hanyu sebelumnya. Cahaya kemasan muncul sebelum melesat ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan, sementara banyak seruan keluar dari sekitarnya dengan cara seperti riak. Astaga! Cahaya kemasan dengan cepat terbang melewati dan secara langsung mengadaptasi sikap seolah-olah tidak ada yang bisa memblokirnya. Saat dia dengan merajalela masuk ke dalam kategori kelas bumi, dia melewati individu yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki 10 besar. Setelah itu, ia melampaui Yin Shen dan Mo Hanyu hampir seketika. Dia sudah di tempat ke-7. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda masih bisa menyerang ke depan. Orang ini sebenarnya sekuat ini. Banyak seruan yang dikeluarkan segera ketika semua orang melihat situasi ini. Cahaya kemasan itu telah melampaui Yin Shen dan Mo Hanyu. Sebaliknya, ia melompat ke atas dengan kecepatan yang lebih lambat. Setiap kali dia melompat dengan sukses, dia akan menyebabkan sekelilingnya meledak dengan berisik. Kelima, cahaya kemasan melintas dan melompat melewati nama ke-6 dan memaksa nama ke-5 ke bawah. Hanya pada saat ini, cahaya kemasan berangsur-angsur menjadi redup. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi 2 kata besar berwarna emas. Changling, kategori bumi, kelima. Percakapan pribadi yang padat dan lembut menyebar tiba-tiba bersama dengan kebisingan di sekitarnya ketika semua orang melihat nama yang dibekukan. Itu menimbulkan keributan yang cukup besar. Gelombang panas terus berlanjut di arena besar karena cukup banyak orang yang merasa iri di mata mereka. Sudah hampir setahun sejak mereka memasuki dunia ini. Sebelum menuju ke tempat ini, mereka adalah talenta luar biasa dari kerajaan mereka sendiri. Namun, mereka harus memahami bahwa bahkan para jenius pun terbagi menjadi beberapa tingkatan. Banyak ahli biasa secara bertahap menjadi biasa-biasa saja di tempat ini. Tentu saja, ada juga beberapa jenius yang menjadi semakin menonjol di tengah persaingan yang ketat. Mereka mengalami banyak kesulitan dan secara bertahap menjadi seseorang yang hebat. Sukui juga siap untuk mencobanya saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh ke kelompok Lindong dan berkata, "Kalau gitu kita juga harus pergi dan mencobanya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, rombongannya berjalan keluar dan langsung menuju monumen Nirwana yang sangat besar. Kelompok mereka secara alami tidak menarik perhatian sebanyak Yin Shen dan 2 lainnya. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Semua orang mengira bahwa mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Sukui memimpin untuk menyentuh monumen Nirwana. Kekuatan 3 Yuan Nirwana miliknya juga benar-benar meletus pada saat ini. Cahaya kemasan melonjak setelah maju beberapa saat, akhirnya masuk ke dalam kategori bumi, memungkinkan dia untuk menghela nafas lega meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Yin Shen. Mampu masuk ke dalam kategori bumi sudah merupakan hasil yang cukup signifikan baginya. Sukui melihat hasilnya sendiri sebelum membuka mulutnya untuk tertawa. Tampaknya pelatihannya selama periode waktu ini tidak sia-sia. Suruo tidak pelit dengan pujiannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Kakak benar-benar luar biasa. Seketika terdengar tawa menggoda yang merusak suasana tiba-tiba. Hehe, Suruo kecil, jika hasil ini bisa dianggap luar biasa, apakah itu berarti kakak Yin Shen telah menjadi pangeran yang menawan di matamu? Semua orang menoleh sebelum akhirnya melihat Yin Shen berjalan dengan senyum di wajahnya. Tatapannya terus menyapu tubuh indah Suruo, membuatnya merasa jijik. Kau? Wajah cantik Suruo langsung berkilat merah saat dia melihat Yin Shen berjalan mendekat. Ekspresi Sukui tenggelam saat dia berteriak dengan dingin. Yin Shen, tutup mulut kotormu itu. Yin Shen berkata sambil tersenyum. Wajahnya ditutupi oleh senyum yang mendominasi. Aku dengar kamu diburu oleh sekte awan angin ya? Mengapa kalian kembali? Apakah kamu ingin datang ke sisiku? Suruo kecil dan aku sangat cocok. Dia tidak akan kalah jika dia bisa menjadi milikku.
Aku benar kan, Dek Ro? Tanya Yinsen sambil mendekatkan wajahnya ke wajah si Ro. Astaga, saat Yinsen hendak melangkah maju, sosok hitam yang mengandung tekanan yang sangat besar tiba-tiba menyapu. Itu langsung mengguncang seluruh langit dan dengan kejam menyerang tenggorokan Yinsen. Serangan mendadak ini menyebabkan Yinsen sedikit terkejut, namun dia cukup kuat. Tubuhnya berkelebat dan dia menghindarinya. Tatapannya agak gelap dan serius saat dia melihat Xiaoyan yang memegang batang logam yang sedang menunjuk ke arahnya. Ekspresi para ahli dari kekaisaran kayu perak di belakang Yinsen berubah drastis setelah melihat situasi ini. Energi Yuan yang kuat mengalir keluar sebelum mereka menatap mengancam kelompok Lindong. Suro juga mundur selangkah setelah menyaksikan suasana ini yang tiba-tiba menjadi tegang. Suro juga mundur selangkah dan berdiri di samping Lindong tanpa menyadarinya. Lindong tersenyum menatap Yinsen dan berkata, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan sekte awan angin? Seorang yang hanya bisa menyombongkan diri bukanlah seorang pria. Ekspresi Yinsen sedikit berubah. Meskipun dia mendominasi, dia tidak bodoh. Kekaisaran awan angin adalah kerajaan super asli. Berdasarkan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan mereka. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya tidak diragukan lagi, hanya upaya untuk mengambil keuntungan dari surau. Yinsen tertawa dingin, kata-katanya cukup kejam. Terus mengapa? Dari kelihatannya, kamu sudah menemukan seorang untuk melindungimu, surau. Namun, aku khawatir orang yang telah menarik perhatian kamu ini seperti lilin pada pistol perak, menyenangkan di mata tetapi tidak ada gunanya. Surau sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi merah. Dia baru saja akan meledak marah ketika Lindong di depannya hanya melambaikan tangannya. Martin di sampingnya juga dengan malas berkata, apakah kamu ingin mengusir orang ini? Sudah cukup banyak orang di dekat monumen Nirwana yang tertarik dengan suasana itu. Bahkan Mu Hanyu dan Changling telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua tanpa sadar menjadi kaget ketika mendengar kata-kata Martin. Tatapan mereka sedikit terkejut ketika mereka dengan hati-hati mengamati Martin setelah mendengar kata-kata itu. Mata mereka sedikit unik saat mereka perlahan melihat Martin kecil yang santai. Terlepas dari seberapa bencinya mulut Yinsen ini, dia setidaknya adalah orang yang telah masuk ke 10 besar tahap bumi Nirwana. Kemungkinan seseorang tidak akan bisa mengusirnya tanpa beberapa kemampuan. Yinsen jelas menjadi sangat marah dengan kata-kata Martin saat dia tertawa. Mengusirku? Mungkin ada segelintir orang di kota Wanxiang yang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Tapi kelompokmu itu tidak termasuk. Sukui, lain kali jika kamu ingin mencari dukungan, tolong temukan orang yang lebih pintar. Kalau tidak, kamu hanya akan mendapat lebih banyak masalah. Martin dengan lembut mengepalkan tangannya. Wajah tampannya menunjukkan senyuman kesal. Ini sangat menjengkelkan, ucapnya. Hati Sukui di sampingnya jadi bergetar saat melihat sikap Martin. Dia secara pribadi telah melihat Martin menghabisi Yanmo dari sekte awan angin hanya dalam beberapa menit. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya tepat ketika Martin berencana menghabisi orang yang penuh kebencian ini di tempat. Sudah, ayo lakukan yang penting dulu, ucapnya. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya. Matanya menatap monumen Nirwana di depannya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya saat dia mengelurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh monumen sedingin es itu. Mata Yinsen menunjukkan senyum sedingin es. Rasa dingin mengalir di matanya. Dia sudah mengambil keputusan setelah hasil tes kelompok Lindong keluar. Dia secara pribadi akan menyerang dan membiarkan orang-orang bodoh ini yang baru saja tiba di kota Wanxiang untuk mengetahui berapa harga yang harus mereka bayar dengan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di tempat ini. Tubuh Lindong tidak bergerak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya baru saja menyentuh permukaan monumen yang sedingin es ketika bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat unik menyebar di dalam monumen Nirwana itu, memindai setiap bagian tubuhnya. Kekuatan Niwa di dalam tubuh Lindong dan energi mental di dalam istana Niwanya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pria di bawah pemindaian semacam ini. Pemindaian terus berlanjut. Kekuatan pemindaian semacam ini cukup unik. Itu benar-benar mampu samar-samar menyelidiki jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Bahkan, formasi alam semesta kuno dan simbol kuno pelahap ditemukan. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan tiba-tiba meletus dari dalam simbol batu misterius itu dan simbol kuno pelahap. Itu secara langsung menghancurkan kekuatan pemindaian saat melakukannya. Dan gelombang demi gelombang cahaya kemasan terang tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Lindong yang menyentuh monumen batu. Setelah kekuatan pemindaian menghilang,
Cahaya kemasan bersinar, semua wajah di sekitarnya menjadi terkejut pada saat ini. Cahaya kemasan keluar dari tangan Lindong. Dengan suara swoosh, ia melesat di sepanjang permukaannya. Setelah itu ia mulai memanjat secara maniak di depan banyak tatapan terguncang. Cahaya kemasan yang gemilang meletus dari monumen Nirwana. Ketika cahaya kemasan meletus, tidak hanya menarik perhatian semua orang di dalam arena besar, banyak tatapan heran dilemparkan dari luar arena besar juga. Memikat semua bola mata, cahaya kemasan yang melonjak masuk ke kategori bumi seperti pisau panas menembus mentega dan langsung menembus 10 peringkat teratas. Karena kemajuan Muhanyu dan Changling, peringkat Yinsen telah turun dari peringkat ke-9 ke ke-11. Dan sekarang, ketika cahaya kemasan menyerbu dengan kuat ke peringkat 10 besar, Mama Yinsen terlempar dengan kejam ke peringkat ke-12. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Yinsen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bagaimana mungkin seorang pria baru yang muncul entah dari mana bisa melampaui dia? Dia benar-benar melampauiku. Monumen Nirwananya tidak rusak kan? Ucapnya heran. Namun, tidak peduli betapa tidak enaknya ekspresi wajah Yinsen, cahaya kemasan yang berkedip-kedip tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang secara tiba-tiba. Bahkan setelah melampaui nama Yinsen, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus mendaki. Di bawah keributan di sekitarnya, cahaya kemasan menekan nama Muhanyu juga. Pada saat ini, mata indah Muhanyu berjubah putih sedikit membeku dan dia menatap Lindong. Ekspresi wajah awalnya yang dihibur oleh keributan digantikan oleh jejak kesungguhan. Diam-diam ia pun berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Sepertinya orang yang telah merepotkan lainnya telah datang ke kota Wanxiang." Dan kini itu sudah di peringkat ke-7. Gelombang suara gemuruh meletus di sekitar monumen Nirwana. Semua penonton menatap kagum pada cahaya kemasan yang sudah naik ke peringkat ke-7. Tidak jelas, darah yang mengalir di tubuh mereka tampak menunjukkan tanda-tanda mendidih. Sudah cukup lama sejak para penonton ini melihat kuda hitam yang bisa mengganggu peringkat seperti ini. Hei, itu sudah di peringkat ke-6. Kegembaran meletus lagi. Orang bisa melihat bahwa cahaya kemasan dengan tidak tergesa-gesa melampaui peringkat ke-6. Hei, bergerak lagi dan akan melampaui Changling. Saat keributan pecah, yang lain tiba-tiba pecah lagi. Para penonton melihat cahaya kemasan yang berkelap-kelip mulai naik lagi. Kali ini bahkan menekan peringkat ke-5 yang sudah lama tidak diduduki Changling. Cahaya kemasan itu secara bertahap semakin mendekati peringkat ke-4 kategori bumi. Daerah sekitar monumen Nirwana yang bising anehnya menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan menatap cahaya kemasan yang semakin dekat ke peringkat ke-4. Seolah-olah hati semua orang ditarik dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Hei, dia melampauinya. Tiba-tiba suara khawatir yang serak terdengar di seluruh area. Hati semua penonton tertarik dengan kuat. Itu karena mereka melihat cahaya kemasan yang memanjat lambat benar-benar melampaui peringkat ke-4 dan menggantikannya. Wow, cahaya terus naik dan tidak berhenti. Setelah itu, seperti sebelumnya, cahaya kemasan terus menanjak. Alih-alih memanjat dengan cepat, cahaya kemasan itu mendaki dengan kecepatan yang lambat dan stabil. Akhirnya, di bawah banyak tatapan tercengang, tatapan kaget berangsur-angsur muncul di wajah semua orang. Peringkat ketiga dan bahkan peringkat kedua dilampaui. Kategori bumi kedua. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu daerah itu. Di depan monumen Nirwana, ekspresi wajah banyak penonton membeku dan para penonton ini menatap luar biasa pada pemandangan ini. Jelas mereka tidak dapat membayangkan bahwa pendatang baru yang tidak dikenal dapat mencapai peringkat setinggi itu. 4 peringkat teratas milik para pejuang elit dari kerajaan super itu. Namun saat ini mereka dengan mudah dilampaui oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Para penonton dapat membayangkan kegemparan besar yang akan terjadi di kota Wanxiang jika berita ini menyebar. Pada saat ini, napas semua orang menjadi berat dan mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Mereka menatap tajam pada cahaya kemasan yang berkelap-kelip. Mereka tahu bahwa jika cahaya kemasan itu naik 1 peringkat lagi, Lindong akan mencapai puncak kategori bumi. Adegan ini akan menyebabkan semua orang menjadi gila. Sementara banyak suara napas tergesa-gesa bisa terdengar di sekitar. Bahkan individu berkepala dingin seperti Muhanyu dan Changling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan di lengan baju mereka dengan erat. Mereka jelas tahu jika itu yang terjadi selanjutnya, keributan besar akan terjadi di kota ini. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, cahaya kemasan berkedip. Namun itu tidak terus mendaki seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, cahaya kemasan anehnya berhenti beberapa saat sebelum mulai menyusut. Akhirnya, cahaya kemasan membentuk 2 kata, Lindong. Seketika, keributan yang menggetarkan langit meletus sekali lagi di arena besar. Mata mendidih yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan Lindong.
Pasti mereka ingin melihat apakah individu misterius ini yang melampaui petarung elit 3 kerajaan super memiliki kemampuan luar biasa. Mereka semua sambil menganga hanya bisa berucap, "Apa?" Sementara itu, Martin melirik ke belakang Lindong dan mengerutkan alisnya. Dia sangat menyadari potensi Lindong. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah menekan cahaya keemasan yang melonjak pada saat terakhir. Kalau tidak, Lindong pasti mampu naik ke peringkat pertama. Apakah itu karena yang pertama akan dipilih di... Namun, Martin cerdas. Setelah berpikir sebentar, dia tahu kekhawatiran Lindong. Meskipun mereka memiliki barisan yang kuat, tidak perlu terlalu menonjolkan diri di tempat seperti ini. Menahan kartu truf di tangan selalu membawa manfaat yang tidak terduga. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Lindong berbalik dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tidak memancarkan keperkasaan yang membantunya melampaui pejuang elit 3 kerajaan super lainnya. Namun, pada saat yang sama, tidak ada yang berani membenci orang ini di depan mereka. Lindong lalu berucap, "Martin, kalian berdua harus mencobanya juga." Martin melirik Lindong dan tidak menolak yang terakhir. Martin berjalan keluar dan meletakkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh ke monumen nirwana yang sedingin es. Saat tatapan semua orang dialihkan ke arah Martin, cahaya keemasan yang cemerlang telah meletus. Cahaya keemasan secara biadab masuk ke peringkat 10 besar. Akhirnya, itu berhenti di bawah Lindong dan menggantikan peringkat ketiga. Kemudian, cahaya keemasan menggumpal dan membentuk 2 kata. Lindiao, kategori bumi, ketiga. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik. Semua penonton di arena besar menjadi terdiam ketika mereka melihat Martin berjalan kembali sambil menyekat telapak tangannya dengan apatis, bahkan sebelum cahaya keemasan menghilang sepenuhnya. Setelah Martin berjalan kembali, Xiaoyan menyeringai dan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya yang besar ke monumen. Di bawah tatapan kaget itu, cahaya keemasan mulai melonjak. Akhirnya itu berhenti di bawah Martin sebelum cahaya keemasan mulai menggumpal. Linian, kategori bumi keempat. Pada saat ini ekspresi wajah semua orang membeku. Mereka melihat kata-kata emas yang melayang dan kepala mereka berputar tanpa sadar. Kurang dari 10 menit, peringkat kedua hingga keempat kategori bumi telah menemukan pemiliknya masing-masing. Orang-orang ini, siapa mereka? Muhanyu mengerutkan bibir merahnya erat-erat. Dia tahu bahwa kota Wanxiang pasti akan menjadi semakin berapi-api dengan kemunculan ketiga orang ini. Sukui terkejut saat melihat pemandangan ini saat dia tanpa sadar menelan ludah. Dia sudah melihat kemampuan Lindong. Namun Sukui tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa mengambil tempat kedua. Selanjutnya, Martin dan Xiaoyan berada di belakang dan hanya satu tempat di belakang Lindong. Kekuatan dan barisan mereka terlalu menakutkan. Saat dia mengangkat kepalanya, perhatian Lindong beralih ke monumen nirwana emas. Di tempat itu, ada nama emas yang lebih besar mengambang. Luotong, pertama di kategori bumi. Anggota Kekaisaran Awan Angin, ucap Lindong. Di belakang Lindong, Sukui dengan lembut berbicara dengan nada yang sangat waspada. Luotong sangat kuat dan aku pernah mendengar bahwa dia menyerang kesengsaraan nirwana keempat. Jika dia berhasil, Kekaisaran Awan Angin akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Menyerang kesengsaraan nirwana keempat? Lindong tertawa. Tidak heran dia mampu mengalahkan pejuang berharga lainnya dari 3 kerajaan super besar. Sepertinya dia memang cukup terampil. Sementara mereka berbicara, perhatian Lindong beralih ke tempat di atas kategori bumi. Namun, itu benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan dan dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Kategori surga monumen nirwana, hanya para ahli yang dapat mencapai tahap itu yang dapat melihatnya. Orang-orang itu sebagian besar adalah kepala kerajaan super dan mereka semua sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dikatakan bahwa selama seorang dapat mencapai kategori surga, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menyerang apa yang disebut papan emas nirwana. Sepertinya anggota kategori surga benar-benar dari kaliber yang berbeda. Lindong melihatnya sebentar sebelum dia menarik kembali perhatiannya. Selanjutnya dia berbalik sebelum dia dengan tenang menatap Yin Seng yang tampak kaku dan bertanya, apakah kita memiliki kualifikasi sekarang? Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Yin Seng langsung mengempis seperti cerutu yang menabrak salju. Sementara para praktisi yang mengamuk dan kuat yang berdiri di belakangnya juga mengempis dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Setelah melepaskan tawa kering, Yin Seng memimpin anak buahnya dan dengan menyesal mundur. Saat Yin Seng dan anak buahnya pergi, dari samping trio Lindong, Changling tidak bisa menahan diri lagi saat dia berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga. Sebelum dia menyapa mereka dengan senyuman. Ketika teman ini, nama saya Changling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin kita bisa berteman. Lindong memandang pria ini yang awalnya meraih tempat kelima tetapi sekarang diperas ke tempat 8 karena mereka.
Ketika dia menyadari bahwa ekspresi yang terakhir itu tulus dan tidak menunjukkan kepahitan, Lindong segera tersenyum sebelum dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, "Lindong, ini adalah dua saudara laki-lakiku, Lin Dao dan Lin Yan." Cheng Ling lalu mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Karena saudara-saudara Lin telah kebetulan berada di kota Wanxiang, aku yakin bahwa kalian akan di sini untuk pelelangan Wanxiang yang diadakan dalam waktu 2 hari lagi, kan?" Lindong tertegun sejenak. "Pelelangan Wanxiang?" Di samping Lindong, Sukui dengan lembut menjelaskan, pelelangan Wanxiang adalah lokasi paling menonjol di seluruh kota Wanxiang dan hanya dibuka setiap 2 bulan. Lelang ini pada dasarnya adalah lelang terbesar di seluruh medan perang kuno. Itu karena begitu seseorang melewati kota Wanxiang, seseorang akan dapat memasuki area pusat dan mengambil bagian dalam perang 100 dinasti. Oleh karena itu, banyak orang berharap untuk membeli beberapa harta di tempat itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Suara yang sangat dingin dan jelas tiba-tiba terdengar. Dikatakan bahwa ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan kali ini. Jika kalian bertiga tertarik, kalian harus melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Mu Hanyu yang berpakaian putih tanpa sadar muncul di depannya. Wajahnya yang menakjubkan dingin namun indah. Sehubungan dengan Putri Es yang didukung oleh kerajaan super ini, Lindong tidak berani bersikap tidak sopan. Segera dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. "Nona Mu, terima kasih banyak atas informasinya." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Capek nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.